Agar sobat pajak bisa lebih memahami terkait PPh 24 ini, langsung aja nih kita masuk ke contoh-contoh kasusnya. Yuk kita simak. Yang pertama di sini ada contoh PPh 24 untuk kasus badan. Di sini seperti sobat pajak bisa lihat, PT Sinar Gemilang di Semarang memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2022 sebagai berikut. Penghasilan dalam negerinya sebesar 40 miliar rupiah. Penghasilan dari Vietnam dengan tarif pajak 20% itu diperoleh sebesar 20 miliar rupiah. Hitunglah PPh pasal 24 atau kredit pajak luar negeri dari PT Sinar Gemilang untuk tahun pajak 2022. Mungkin sobat pajak bisa coba menjawab dulu. Nah, untuk jawabannya seperti berikut. Perhitungan PPh pasal 24 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita menggunakan 4 langkah nih sobat pajak. Yang pertama, kita menghitung total penghasilan kena pajak atau PKP, total penghasilan neto dalam negeri dan luar negeri kita. Di sini seperti yang sobat pajak bisa lihat, penghasilan dalam negeri yaitu sebesar 40 miliar, penghasilan dari Vietnam yaitu sebesar 20 miliar. Kita jumlahkan, ketemulah PKP yaitu sebesar 60 miliar. Kemudian langkah kedua, kita masuk ke menghitung total PPh terhutang, di mana rumusnya itu pajak terhutang yang menggunakan tarif PPh badan dikali dengan jumlah penghasilan neto. Di mana di sini kita bisa lihat bahwa penghasilan neto kita itu melebihi ambang batas 50M, maka kita menggunakan perhitungan untuk menghitung PPh terhutang yaitu menggunakan tarif PPh badan normal mengikuti tahun yaitu tahun pajak 2022 di mana tarifnya sekarang menjadi 22%. Maka 22% dikali dengan 60 miliar, maka diperolehlah 13 miliar 200 juta rupiah. Kemudian langkah ketiga, kita menghitung PPh maksimum yang dapat kita kreditkan. Rumusnya yaitu penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan dikali total PPh terhutang, yaitu penghasilan luar negeri kita 20 miliar dibagi dengan total penghasilan atau PKP kita 60 miliar dikali dengan total PPh terhutang yaitu 13 miliar 200 juta, maka kita peroleh 4 miliar 400 juta. 4 miliar 400 juta ini merupakan pembulatan ya sobat pajak sekalian. Nah, kemudian langkah terakhir, kita menghitung PPh yang terhutang atau dipotong di luar negeri. Tadi di soal kita mengetahui bahwa tarif pajak yang ditetapkan di negara Vietnam itu 20%, maka 20% dikali dengan 20 miliar, itu kita peroleh 4 miliar. Nah, dari perhitungan 4 langkah di atas, kita bisa mencari nih nilai kredit pajak luar negeri, yaitu seperti yang sudah kita bahas-bahas sebelumnya, di mana kredit pajak ini kita peroleh dari nilai terkecil antara PPh maksimum yang dapat kita kreditkan dengan PPh yang terhutang atau dipotong di luar negeri. Di mana di sini kita lihat bahwa nilai PPh yang terhutang atau dipotong di luar negeri lebih kecil, maka itu yang bisa menjadi kredit pajak luar negeri kita, yaitu sebesar 4 miliar. Nah, kita bisa lanjut ke contoh PPh 24 untuk orang pribadi. Sebenarnya konsepnya sama dengan PPh badan, namun di sini agar sobat pajak bisa lebih memahami. Untuk kasus ini kami menyajikan contoh Tuan Budi dengan statusnya TK0 dalam tahun 2019, tahun pajak 2019, memperoleh penghasilan neto dalam negeri sebesar 600 juta rupiah dan penghasilan neto luar negeri sebesar 400 juta rupiah. Pajak yang dipotong di luar negeri memiliki tarif 35%, yaitu pajak yang dipotong itu sebesar 140 juta. Nah, berapakah kredit pajak luar negeri Tuan Budi atau PPh 24-nya? Kita mengikuti 4 langkah seperti PPh badan tadi, yaitu pertama kita harus menentukan PKP-nya, dimana PKP ini kita bisa mengikuti langkah-langkah sebagai berikut seperti biasa ya sobat pajak sekalian. Yang pertama kita menjumlahkan dulu penghasilan neto dalam negeri yaitu sebesar 600 juta ditambah dengan penghasilan neto luar negeri yaitu sebesar 400 juta. Ketemulah jumlah penghasilan neto yaitu sebesar 1 miliar rupiah. Kemudian tadi ada PTKP yaitu statusnya TK0 dengan nilai 54 juta, kita kurangkan maka ketemulah PKP yaitu senilai 946 juta rupiah. Langkah kedua, kita harus menghitung PPh terhutang. Ini sama halnya dengan menghitung PPh 21 juga, yaitu tapi di sini menggunakan masih menggunakan layer yang lama yaitu 5% sampai dengan batas 50 juta sebelum adanya UU HPP, yaitu ini tahun pajaknya 2019. Nah, kita hitung 5% dikali 50 juta menghasilkan 2.500.000, 15% dikali 200 juta menghasilkan 30 juta, 25% dikali 250 juta menghasilkan 62.500.000, 30% dikali 446 juta menghasilkan 190
233.800.000. Maka ketemulah total PPh terutang kita, yaitu sebesar 228.800.000. Kemudian angka ketiga, kita harus menghitung PPh maksimum yang dapat kita kreditkan. Rumusnya tadi yaitu penghasilan luar negeri dibagi dengan total penghasilan dikali total PPh terutang. Nah, di sini 400 juta dibagi 946 juta dikali 228.800.000. Maka ketemulah nilai 96.744.186. Nilai ini merupakan nilai pembulatan ya. Oke, kemudian berapa sih nilai PPh yang terutang atau dipotong di luar negeri? Tadi di soal diketahui bahwa PPh yang dipotong di luar negeri itu sebesar 140 juta. Jadi, sobat pajak bisa tahu nih berapa kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan. Tentunya sebesar 96.744.186 rupiah. Di mana nilai ini lebih kecil dari nilai PPh yang dipotong di luar negeri, yaitu sebesar 140 juta. Seperti itu. Nah, bagaimana nih sobat pajak? Mudah bukan perhitungan-perhitungan tadi? Nah, untuk membuat sobat pajak makin ingat lagi nih terkait PPh 24, kami akan memberikan latihan yang bisa sobat pajak coba kerjakan nih. Semangat ya! Oke, tidak terasa akhirnya pembahasan kita mengenai PPh 24 sudah selesai ya sobat pajak. Gimana nih? Pasti wawasan kalian tentang perpajakan tambah luas kan? Pembahasan kita cukup sampai di sini dulu ya. Kami harap watak kali ini bermanfaat untuk sobat pajak semua. Oh iya, jangan lupa juga ya untuk follow sosial media Tax Center UIN Jakarta, karena di sana akan ada banyak info-info menarik seputar perpajakan yang pastinya bakal menambah wawasan sobat pajak semua. Oke, see you guys in the next Watax video. Goodbye!